Menghormati gimmick orang, tapi hari ini anak-anak muda mesti diedukasi. Kami anak muda tersinggung kalau hanya sekedar dikasih gimmick, maka perlu pencerdasan, edukasi politik berdasarkan apa programnya. Program untuk anak muda apa sih? Ketika saya ketemu dengan anak muda, tidak semua anak muda suka gimmick kok. Mereka ingin ekonomi kreatif yang saya punyai, Anda bisa fasilitasi enggak ya? Bahwa kemudian ada gimmick-gimmick yang beredar di luaran dari para pendukung, itu adalah dinamika yang berkembang yang tidak bisa kita larang. Jadi kalau kemudian di paslon lain gimmick-gimmicknya kurang, ya itu di luar kuasa kami. Karena di paslon nomor 2 ini memang kita lihat di medsos yang dukung gimmick-gimmicknya banyak dan heboh begitu. Dan sebenarnya di dalam perdebatan diskusi itu tidak ada persiapan khusus bagi para calon. Kenapa? Karena persiapannya adalah rekam jejaknya, persiapannya rekam karyanya, persiapannya rekam gagasannya. Ya, Saudara, Pilpres 2024 akhirnya telah memasuki masa kampanye nih. Dalam upaya menjaring suara para pemilih, ragam cara pun dilakukan untuk memoles diri. Di platform media sosial misalnya, warganet setiap hari dijejali dengan berbagai gimmick politik dari ketiga paslon. Jadi tidak salah ya, namanya juga pesta demokrasi, jadi meriah begitu. Dibandingkan dengan adu gagasan, apakah langkah ini dirasakan mampu mencuri hati rakyat dan juga para pemberi suara? Bagaimana jika publik terus-menerus disuguhi oleh gimmick politik ini? Kita akan ngobrol lebih banyak soal ini. Inilah liputan Om Talks Pilpres 2024 adu gimmick atau gagasan politik bersama saya Aziza Hanum. Dan sudah hadir bersama saya para narasumber luar biasa yang saat ini cantik sekali. Hari ini ada di sebelah saya sudah ada Mbak Rustika Herlambang selaku Direktur Komunikasi Indonesia Indikator. Mbak Rustika. Ya, selamat sore Mbak Selamat Hanum. sore. Sehat-sehat, udah siap kita? Alhamdulillah. Ngobrol-ngobrol ya hari betul. ini ya. Hujan Baik. jadi udah adem. Adem, Ah, hatinya ya. adem semua. Semoga hatinya juga adem-adem nih untuk para bapak-bapak ganteng yang sudah bergabung melalui Zoom. Saya sapa terlebih dahulu Pak Syaiful Huda selaku Dewan Pengarah Timnas Amin. Selamat sore. Sore Mbak Hanum, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Senyumnya merekah semua saya lihat sore-sore ini ya. Coba saya mau cek Pak Wihadi Wianto selaku jubir tim pemenangan Prabowo Gibran. Selamat sore juga Pak Wihadi. Sore, Mas. Sore. Baik, selamat sore. Dan juga ini ada Gus Romi ya, Romahur Muzi selaku Ketua Majelis Pertimbangan P3. Gus Romi, selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada peneliti CSIS kita, Mas Arya Fernandes. Selamat sore, Mas Arya. Selamat sore Hanum. Selamat sore. Baik, semuanya sudah berkumpul hari ini di studio Girl Power ya, berdua. Karena saya dan Mbak Rustika, bapak-bapak yang lainnya via Zoom, gak apa-apa. Tapi kita akan tetap bisa ngobrol banyak soal hari ini. Mbak Rustika, pertanyaan pertama. Semua orang di timeline, kalau kita lihat di X gitu ya, di Instagram, sosial media lainnya, semua lagi bicara soal gimmick dan gimmick. Tapi kalau secara data ditanya, siapa sih Mbak Rustika si paling gimmick dari tiga paslon ini? Coba Mbak Rustika. Ya, jadi kita bisa lihat gitu. Jadi dalam satu pekan terakhir kita bisa melihat bahwa pemilu adalah salah satu hal yang sangat luar biasa mendapat atensi netizen. Dalam satu minggu itu sudah ada 727 unggahan, bayangkan, dengan engagement lebih dari 4,5 juta dari 173.000 akun. Di mana 25% itu sentimennya negatif, kemudian 31,4% adalah perempuan. Kenapa saya menekankan perempuan? Karena dalam catatan kami, setiap kali kita bicara soal pemilu, biasanya perempuan itu menurun gitu. Nah, tetapi ternyata dalam satu pekan ini perempuannya meningkat tajam. Nah, kenapa isu gimmick itu menjadi isu yang sangat seksi pagi hari ini? Karena ternyata di antara 10 isu terbesar yang ada di media sosial sekarang, nomor 1 yang menjadi atensi netizen adalah terkait dengan adu gagasan. Karena ini dalam satu minggu itu terjadi pro dan kontra terkait dengan gimmick gitu loh. Ada yang menganggap bahwa itu adalah bagian dari gimmick dan yang satu lagi enggak gitu. Nah, terus kemudian kalau ditanya gitu ya, ketika kita bicara soal gimmick, soal adu gagasan, isu terbesar kedua adalah anak muda gitu. Jadi kenapa di anak muda itu menjadi sesuatu yang penting? Karena ternyata ketika bicara soal anak muda,
gimmick gitu selalu dikaitkan anak muda senangnya gimmick, mereka senang banget joget gemoy gitu. Nah ternyata Judgment based on apa itu? Nah, itu yang minggu ini menjadi atensi anak muda. Mereka juga melakukan kritik itu, bahwa anak muda itu tidak sekedar bicara soal asal joget gemoy, tapi kami juga bicara soal substansi gitu. Oke. Dan itu adalah engagementnya sangat besar sampai 420.000 gitu. Jadi ini benar-benar menjadi sesuatu yang sangat sensitif sekali gitu buat anak-anak muda gitu. Jadi kalau kita melihat bahwa mereka ini, terutama anak-anak muda, mereka mulai menyuarakan gitu loh. Anak muda itu butuh sesuatu yang substansi gitu. Kenapa kok kami tereduksi dengan joget gemoy misalnya seperti itu gitu. Tapi gitu, dengan melihat data, kita pun juga bisa mengetahui gitu loh bahwa ternyata joget gemoy adalah salah satu gimmick dengan engagement tertinggi. Bahkan dibandingkan dengan seluruh gimmick yang dilakukan oleh paslon Ganjar maupun Anies itu nggak ada apa-apanya gitu loh. Jadi betul-betul gemoy itu menjadi salah satu isu yang sangat sensitif dan seksi pada saat ini gitu. Dan menjadi yang tertinggi secara Dan survei angka menjadi pun juga bicara demikian. hal yang paling tinggi gitu. Jadi bisa dibayangkan. Dan ini kalau saya bicara soal strategi komunikasi terkait sama gimmick ya Mbak. Gemoy itu adalah salah satu, dilihat dari strategi komunikasinya itu berhasil. Karena apa? Karena ternyata dia bisa menyasar hampir seluruh pasar, pangsa wilayah itu dimasukin gitu. Misalnya kalau kita bandingkan gitu dengan sesuatu yang sifatnya selepet sarung misalnya gitu kan, itu sangat segmented gitu. Santri laki-laki pula gitu. Dan nanti kita akan bisa mengkonfirmasi ternyata kalau kita bicara soal Anies Baswedan, ternyata 20% yang merespon itu perempuan, sisanya laki-laki. Jadi lebih banyak didominasi laki-laki gitu kan. Nah, terus kalau kita bicara terkait dengan gimmick, yang kalau kita bicara gimmick ya, walaupun kubu dari PDI Perjuangan menyatakan itu adalah simbol terkait sama tiga jari, iya betul gitu. Tetapi itu juga sangat segmented gitu. Gak semua orang juga tahu Hunger Games itu apa orang kan? sudah tahu gitu. Sebenarnya ada satu lagi yang terkait sama Master Chef gitu. Jadi dia juga berusaha ke sana, tapi ternyata seluruh gimmicknya Prabowo, seluruh gimmicknya Anies maupun seluruh gimmicknya Ganjar itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan gimmick yang dilakukan oleh kubu Prabowo. Oke, kita tahan sebentar. Itu baru satu. Okay. Sebenarnya ada gimmick yang lain lagi adalah terkait dengan kedekatan Prabowo dengan anak muda dan influencer. Oke. Nah, kedekatan dengan influencer itu engagementnya juga mencapai lebih dari 100.000 dan itu merupakan engagement terbesar kedua setelah gemoy. Oke, jadi top of mind-nya kalau kita ngomongin soal gimmick langsung menjurus ke paslonnya Pak Wihadi nih. Pak Wihadi, ternyata berhasil nih Pak urusan si gemoy pergemoyan ini secara gimmick. Tapi kemarin saya dengar bahwa tim juru bicaranya dari TKN Prabowo Gibran ini bilang bahwa ini tuh munculnya dari grassroots, bukan gimmick yang diciptakan. Apa benar Pak? Ini secara organik sepertinya kayak terlalu didesain gitu ya untuk bisa menjadi organik. Pak Wihadi. Iya begini, jadi awalnya sendiri kita kalau joget gemoy, antara joget dan gemoy ini munculnya sebenarnya berbeda. Nah, kalau kita melihat ini, Pak Prabowo itu suka joget, ya kan? Itu kita tahu dari beberapa pemilu waktu kampanye, dan juga seringkali kalau kita ada acara, Pak Prabowo ini juga sering melakukan jogetan-jogetan khasnya Pak Prabowo, kan? Nah, kemudian pada saat sekarang ini dengan Pak Prabowo mendirect langsung hal yang dilakukan ini, nah anak-anak muda ini melihat bahwa bahasa anak mudanya muncul, bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini mungkin dengan gerakannya Pak Prabowo itu membuat suasana, jadi mereka mengatakan itu adalah sesuatu yang gemoy gitu kan. Nah, akhirnya hal ini kan muncul dari apa yang ada di masyarakat, ya boleh dikatakan di grassroots. Akhirnya kita aja mungkin tidak mengenal awalnya itu gemoy itu apa gitu kan. Jadi saya sendiri pun juga nanya, gemoy itu sebenarnya apa sih gitu kan. Nah, jadi Pak Prabowo sendiri juga nanya. Jadi akhirnya ketemulah bahwa gemoy itu adalah apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan melakukan jogetannya itu, terus kemudian sehingga anak-anak muda mengatakan ini gemoy ini. Jadi gemoy itu kan mengemaskan, lucu, dan segala macam itu. Jadi ini sesuatu hal yang memang tercipta secara spontanitas dan akhirnya menjadi branding tersendiri, bahwa Pak Prabowo sering memang ya suasananya Pak Prabowo sekarang ini kan memang
Pak Prabowo itu aslinya memang happy begitu kan. Mungkin Mas Romi juga sering berinteraksi dengan Pak Prabowo, saya kira juga tahu bahwa Pak Prabowo itu kalau lagi happy ya begitu gitu kan. Mungkin waktu dengan PKB juga waktu masih koalisi dulu juga sering melakukan gerakan-gerakan yang seperti itu. Cuman kan belum terekspos situasi ini, sehingga situasi gemoy itu belum tercipta nama gemoy itu. Nah inilah yang memang sesuatu hal yang terjadi, ada sesuatu yang memang ngepas begitu, ya kan, sehingga menjadi branding. Nah akhirnya karena ini menjadi top branding, sehingga capres yang lain melihat, wah rame-rame lah diserang ini, jangan sampai ini jadi top branding gemoy ini anak muda gitu kan. Nah, jadi ini hal yang muncul dengan memang dengan sportivitas lapangan, dan ini dinamika yang di lapangan. Oke, Pak Wihadi, tapi gimana responnya Pak Wihadi tentang data yang tadi dikemukakan sama Mbak Rustika, bahwa anak muda tuh based on datanya Mbak Rustika tuh kayak sebel gitu, di ibaratinnya kita tuh nggak melulu soal gimmick, kok akhirnya jadi tidak linear dengan substansi. Orang lebih mengedepankan tentang pergimikan aja, apalagi top of mind-nya gemoy. Dan ini menjadi yang paling juara ketimbang gimmick-gimmick capres yang lain loh. Ya itu kan karena permasalahan terciptanya gimmick-gimmick yang tercipta itu kan karena duluan kita itu ada gimmick seperti itu, sehingga mungkin dengan surveinya Pak Prabowo juga yang naik, dikait-kaitkan itu adalah merupakan suatu hal yang mungkin perlu rame-rame ini dihambat ini, sehingga anak muda ini dibuat sesuatu hal yang mungkin dianggap bahwa ini hanya gemoy dan segala macam. Padahal enggak juga, kita bahwa sebenarnya kalau Pak Prabowo bicara mengenai masalah keseriusan di dalam masalah program, masalah program, dan seringkali berbicara dalam suatu kesempatan yang isinya anak muda pun juga berbicara program, tapi dengan santai, ya kan? Nah, tapi mereka melihat bahwa ada satu sisi yang Pak Prabowo ini dikatakan oleh anak-anak muda itu sudah gemoy. Jadi ini kan suatu hal yang menyambung sebenarnya. Jadi kalau saya lihat bahwa apa yang menjadi tadi yang disampaikan itu memang ya sebenarnya bukan sesuatu hal yang perlu disikapi yang harus dilakukan serangan-serangan terhadap masalah gemoy itu. Ini tercipta begitu saja, dan ini memang ngepas dengan anak-anak muda. Jadi anak-anak muda ini kan, untuk ngepasin anak muda ini kan nggak gampang. Kita kadang-kadang bisa pas, bisa enggak kan. Generasi kita ini kan mungkin sudah berbeda dunia gitu. Benar. Ini kalau capresnya gemoy, tim sesnya juga semuanya pakai konsep gemoy juga nggak nih Pak buat ke dapil nih? Nah, itu. Tiba-tiba Pak Wihadi jadi gemoy juga gitu. Nah, jadi gemoy, makanya kita dalam segala kampanye ya kita riang gembira saja. Makanya kan kita katakan sudahlah, kita nggak usah serang-serangan, kita riang gembira, tapi tetap serius, kita berikan program-program. Ya kita joget-joget aja kalau kita kampanye, kan begitu. Oke. Nah, zaman dulu kita kalau kampanye nyanyi-nyanyi joget-joget kita. Oke, siap. Pak Wihadi, selanjutnya saya mau ke Pak Syaiful Huda selaku Dewan Pengarah Timnas Amin. Nah, kalau di Pak Syaiful nih, kan akhirnya gimmick selepet sarung itu yang relate cuman anak-anak yang kalau bulan puasa keluar taraweh pulang ketemu temennya main selepetan sarung. Saya relate banget karena saya juga melakukan itu Pak Syaiful dulu sama teman-teman. Tapi kalau ngomongin soal ini, apakah ini menjadi respon dari kegemoyan yang dibawa sama Pak Prabowo dan juga timnya? Gak mau kalah gitu. Enggak, itu waktu itu konteksnya kan kebetulan pas lagi hari santri, dan cepet sarung itu lebih dulu ketimbang gemoy. Dan kita nggak ada maksud sebenarnya untuk bikin gimmick. Tapi kira-kira gini Mbak Hanum, pada konteks komunikasi politik, pemasaran politik, kira-kira semua paslon pasti tidak akan terhindar dari bagaimana supaya substansi isu, visi misi bisa tersampaikan dengan baik. Butuh media memang gimmick gitu. Nah di mata kami gimmick itu cukup 10% lah, 10%. Kalau lebih dari itu, wah itu serius loh berarti ya. Artinya semua kampanye diwarnai dengan gimmick. Nah tanda mengeksploitasi gimmick itu satu, biasanya ada sesuatu yang ingin ditutupi dari kelemahan paslon yang dimiliki gitu. Biasanya kelemahannya ditutupi dengan gimmick, dieksploitasi. Yang kedua,
itu diglorifikasi berlebihan sampai jadi billboard, sampai. Nah, kalau sudah pada level itu artinya pertarungan gagasan, visi misi akhirnya sudah tidak lagi menempatkan gimmick sebagai bridging, tapi bahkan menempatkan gimmick sebagai substansi itu sendiri. Gitu. Nah, itu yang nggak boleh sebenarnya. Nah, pada konteks dua hal ini, kalau misalnya sepet sarung dianggap sebagai gimmick, ini dua-duanya tidak kami lakukan. Bahwa gimmick sepet sarung akan menutupi kelemahan kita, kami merasa pasangan Amin, Mas Anies dan Gus Imin tidak ada kelemahan pada konteks Pilpres ini. Yang kedua, sepet Amin nggak kita bikin sampai jadi billboard, baliho di mana-mana gitu, dan nggak latah kita sampaikan. Hanya waktu momentum itu aja, momentum di saat kita memperingati hari santri. Okay. Selebihnya sekali lagi kami ingin menempatkan 75 hari masa kampanye ini sepenuhnya akan kami isi dengan substansi, visi misi dan program yang sudah kami rencanakan. Dan bagi kami sangat penting karena kalau pemilu sebelumnya butuh kita punya waktu agak cukup panjang 6 bulan. Hari ini kan kita hanya punya waktu 72 hari. Jadi kami punya kepentingan betul untuk menjadikan momentum pendek ini untuk menyampaikan visi misi dan program kami. Terutama agenda perubahan, karena pasangan kami yang membawa agenda perubahan. Dari apa dan harus seperti apa, dari apa dan caranya seperti apa, dari apa lalu solusinya apa, itu semuanya sudah ada dalam visi misi kami, dan kami akan dorong itu menjadi wacana di publik 72 hari ke depan. Baik, Pak Syaiful, terima kasih. Selanjutnya saya mau ke kubunya Ganjar Mahfud nih. Gus Romi, ini sepertinya kubunya Ganjar Mahfud yang paling ibarat kata quote-unquote sensi gitu sama pergimik-gimikan. Katanya nggak usah terlalu banyak gimik lah, adu gagasan aja kalau berani, ayo di meja seperti apa. Tapi kalau ngomongin soal 3 jari itu kan juga tidak bisa dilepaskan dari gimik. Salah satu series yang memang populer gitu, Hunger Games gitu ya. Walaupun tadi kata Mbak Rusika ini cukup segmented, tapi orang tahu bahwa itu bukan something yang orisinil gitu. Tanggapannya Gus Romi? Iya, kalau soal 3 jari itu kan soal siapapun pasangan pasti akan mengkampanyekan nomornya. Jadi tinggal soal waktu saja. Karena memang pasangan Ganjar Mahfud bernomor 3 dan itu kan muncul juga persis setelah pengambilan nomor urut. Yang kedua, kita kan mengajak bangsa ini memilih seorang pemimpin, dan pemimpin untuk memimpin 272 juta rakyat kita, bukan sekedar main-main. Karena itu yang perlu dan disampaikan kepada rakyat sebagai bahagian dari pendidikan politik dalam rangka pemilu ini adalah gagasan dan pertandingan rekam jejak. Karena itu kalau kemudian kita terpaku kepada gimmick, maka terlepas dari bahwa 49% demografi pemilih kita itu masih lulus SD dan tidak lulus SD, kemudian yang sarjana itu hanya 12%, tetapi yang 49% ini pun berhak untuk memilih pemimpin berdasarkan rekam jejak dan gagasan yang mereka sampaikan. Dan inilah yang dari pemilu ke pemilu itu terus dilakukan oleh para pemimpin atau kontestan pasangan Pilpres. Karenanya kalau kemudian hari ini medan pertarungan itu dipindahkan kepada pertarungan gimmick, itu saya kira bukan merupakan pendidikan politik yang baik. Dan bukan hanya sekedar bukan pendidikan politik yang baik, tetapi itu mencoba untuk mengaburkan persoalan rekam jejak dan rekam gagasan yang memang seharusnya disampaikan kepada publik untuk kemudian dinilai mana di antara pasangan calon presiden dan wakil presiden ini yang memang memiliki gagasan paripurna untuk Indonesia ke depan, menuju Indonesia emas yang kita impikan bersama. Nah, kalau kemudian apa yang seharusnya menjadi hak para pemilih untuk diketahui itu ditutupi dengan gimmick, itu hak-hak setiap pasangan atau kontestan. Tetapi tentu dipertanyakan sebenarnya niat untuk melakukan pendidikan politik kepada rakyat. Dan Pak Ganjar dan Pak Mahfud, tadi malam pun saya juga berkomunikasi dengan Pak Mahfud,
akan konsisten dengan menyampaikan rekam gagasan dan rekam jejak itu yang merupakan bahagian dari pendidikan politik. Karena apa? Karena masyarakat kita meskipun hari ini didominasi anak muda atau usia 40 ke bawah mencapai 54% dari pemilih, tetap saja mereka kemudian ketika menjadi muda itu tidak kemudian menjadi nirgagasan, bukan. Menjadi muda itu hari ini malah justru hadir dengan sejuta gagasan. Karena startup itu yang buat juga anak-anak muda, kemudian ide-ide ekonomi kreatif itu yang buat juga anak muda. Nah, seperti yang tadi disampaikan di awal acara kita ini oleh Mas Ganjar, bahwa mereka akan bertanya bagaimana dengan fasilitasi yang disampaikan para kontestan terhadap gagasan-gagasan kami ini. Jadi bukan semata-mata gimmick, bukan semata-mata adu gaya begitu. Karena sebagai calon pemimpin itu kan harusnya memberikan contoh tentang bagaimana kita bisa mengajak dan memberi pandu kepada seluruh rakyat kita, bukan justru malah menjadi muda dengan menyampaikan gimmick-gimmick yang sebenarnya tidak ada relevansinya sama sekali dengan kontestasi atau pertarungan ke depan gitu. Oke, Gus Romi, sekarang itu. Baik, terima kasih Gus Romi. Saya mau lanjut ke Mas Arya. Mas Arya, kalau dari tadi udah diobrolin dari 3 sisi tim sukses ya dari masing-masing paslon ini, kalau ditanya sebetulnya gimmick ini tuh sejauh mana sih menyingkirkan substansi yang ada? Ketika kalau misalnya kita flashback ke masa-masa di pemilu sebelumnya, mungkin nggak cuma di Indonesia, globally, ketika orang memberikan suaranya bukan based on visi misi, tapi based on emosi, rasa suka, atau memang bersimpati gitu orangnya seperti apa. Kalau dilihat, kalau Mas Arya melihat sejauh mana gimmick power ini bisa menyingkirkan substansi yang seharusnya lebih dikedepankan oleh para capres. Oke, baik, terima kasih Hanum ya. Saya kira saya ingin ada 2 poin ya. Poin pertama, kalau kita lihat dalam proses kampanye di banyak tempat ya, misalnya di Amerika itu juga gimmick itu juga sesuatu yang biasa terjadi ya. Misalnya ketika Trump berhadapan dengan Hillary tahun 2016, biasanya sebelum Trump pidato itu ada 3 orang perempuan berjoget-joget sambil menari, kemudian dan itu berlangsung sekitar 10-15 menit sebelum Trump pidato. Nah, tujuannya tentu adalah menarik perhatian pemilih. Ya. Jadi tujuan utama gimmick itu sebenarnya dia adalah produk dari marketing politik untuk menarik perhatian pemilih. Atau biasanya itu juga dilakukan oleh misalnya di India oleh partai BJP untuk menutupi kontroversi-kontroversi yang terjadi. Ya, jadi ketika ada satu kebijakan yang dianggap kontroversial, supaya sebelum dia meluas itu dilakukan semacam political gimmick untuk mengalihkan perhatian pemilih pada isu yang kontroversial tersebut. Nah, secara umum memang tujuannya itu 2. Yang pertama mengalihkan perhatian pemilih, yang kedua menarik perhatian pemilih. Dan dua-duanya juga terjadi di Indonesia saat ini gitu ya. Nah, pertanyaannya lalu kenapa ada gimmick ya? Gimmick itu biasanya terjadi menurut saya dalam 2 kondisi. Kondisi yang pertama, dia berkembang kalau kompetisinya, pemilunya kompetitif. Di Amerika tahun 2016 itu Trump dan Hillary itu kan bersaing ketat ya. Di akhir itu angkanya sekitar 46% untuk Trump dan 48% untuk Hillary, popular vote-nya. Meskipun akhirnya kan yang menang adalah Trump karena dia menang dari sisi electoral college ya. Jadi dia bertumbuh dan berkembang kalau kompetisinya kompetitif gitu ya. Kompetitif artinya masih terbuka kemungkinan, misalnya dalam konteks Indonesia masih terbuka kemungkinan dua putaran misalnya, atau masih terbuka kemungkinan satu pasang naik atau satu pasang turun gitu. Nah, Trump di 2016 untuk kasus Trump, karena dia kompetitif dengan Hillary, dia harus cari cara untuk menarik perhatian gitu. Nah, yang kedua tujuannya adalah untuk ketika terjadi stagnasi, orang butuh sesuatu produk marketing untuk
mengalihkan perhatian publik. Nah itu juga dilakukan di banyak tempat. Nah, pertanyaan Hanum tadi, apakah akan ada efeknya? Dugaan saya efeknya akan kecil gitu, tidak besar sebenarnya. Bahkan kalau seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Saiful Huda, kalau dia sudah overdosis, overconfident gitu, itu justru tidak baik juga gitu ya, karena dampaknya juga menurut saya sepakat dengan Gus Romi tadi, dampaknya juga tidak baik juga bagi perbincangan kita politik kita ke depan ya. Jadi imaji orang soal politik itu terlalu mahal harganya kalau hanya soal lucu-lucuan gitu, soal joget-jogetan gitu ya. Nah yang kedua menurut saya itu akan juga berdampak pada turnout ya, partisipasi orang memilih ya. Kalau orang imajinya soal politik itu levelingnya menurun dari suatu yang dianggap suatu proses kontestasi politik yang ideal gitu ya untuk transisi kepemimpinan, diturunkan levelnya pada aspek joget-joget, itu menurut saya suatu yang buruk bagi demokrasi kita gitu. Oke, jadi kita harus seperti apa dong untuk bisa menunjukkan bahwa ini adalah pemimpin yang tepat untuk kita pilih gitu. Bagaimana cara meyakinkan masyarakat, terutama pemilih muda yang jumlahnya kalau to be exact 56,45% voters milenial dan juga Gen Z yang akan berpartisipasi untuk pertama kalinya ya, menjadi angka terbesar ya Mbak Rustika di pemilu kali ini. Bagaimana cara meyakinkan mereka supaya kena gitu esensinya gitu dari visi misi yang seharusnya dikeluarkan ketimbang gimmick, Mas Arya? Ya, kalau saya pribadi, kalau memang ada kandidat yang memang mempercayai bahwa gimmick itu punya efek pada suara, ya silakan saja gitu. Maksud saya, tapi saya yakin akan ada potensial loss-nya juga gitu. Kalau dia sudah pada level sesuatu yang kata Mas Huda tadi berlebihan gitu ya. Potensial loss bisa terjadi gitu ya, dan ya kita harus cek juga. Tapi saya duga potensial loss-nya akan terjadi gitu. Oke, baik. Saya mau ke Mbak Rustika terlebih dahulu. Mbak Rustika, boleh sedikit respons sebelum kita lempar lagi ke para bapak-bapak yang ada di sana tentang tadi pemaparannya sudah dilakukan dari kubu masing-masing tentang jogetin aja lah, santai aja pemilu, joget-joget gitu yang santai. Ada yang bilang bahwa tidak esensial, kalau gimmick 10% aja kalau dari kubunya Amin. Lalu tadi kalau dari Ganjar harusnya kita memang mengedepankan substansi ketimbang pergimikannya gitu. Tanggapannya Mbak Rustika? Ya, itulah yang terjadi sebenarnya. Pada awalnya memang gimmick gemoy itu menjadi sesuatu yang sangat disukai oleh netizen. Sehingga kalau kita lihat gitu ya dari sisi emotionnya, itu kelihatan bahwa awalnya mereka tuh trust gemoy sebagai trust gitu ya. Jadi dukungan terhadap calon tertentu. Tapi kalau kita lihat ya dalam satu pekan terakhir gitu, kita bisa lihat di grafis emotion dari 3 paslon. Nah, di situ kelihatan bahwa ternyata emotion yang ditujukan kepada Prabowo Gibran itu ada emotion disgust nomor 2. Jadi trustnya tinggi sekali memang gitu. Bagaimanapun gemoy ini ternyata juga direspon sama netizen juga dengan trust dan juga dengan disgust gitu. Nah, ini itu adalah kita kelihatan. Nah, itu berbeda dengan kubunya paslon Amin sama kubunya Ganjar gitu. Dan situasi ini baru terjadi sekarang ini dalam satu pekan ini ketika memang ada tekanan kepada kubu Prabowo terkait dengan 2 hal. Yang pertama adalah soal debat gitu ya, atau adu gagasan, dan yang kedua adalah soal gimmick gemoy tadi gitu. Oke, baik. Jadi bahkan sentimennya terlihat di 1 minggu ini ya, terutama terutama dalam di 1 minggu ini. Betul. Jadi ada gejolak. Kenapa? Dan menariknya lagi ya, di situ kalau kita buka lagi gitu ya, terkait dengan siapa sih yang merespon terhadap Prabowo Gibran, ternyata terbesar 80%. Itu 83% malah yang merespon Prabowo Gibran adalah Gen Z sama milenial gitu. Jadi kalau kita bandingkan dengan 2 paslon yang lain dalam jangka waktu 1 minggu itu Gen Z sama milenialnya cuma 76 atau 74. Sementara Prabowo Gibran itu sangat tinggi sekali gitu. Nah, penguatnya itu salah satunya adalah terkait dengan isu terkait sama gemoy tadi, dan kedua adalah tadi soal debat gitu. Nah, tapi di sisi lain kita melihat bahwa kalau kita lihat dari sisi sentimen negatif yang ditujukan kepada paslon ini, memang ternyata anak muda yang suka dengan gemoy pun juga ada gitu. Jadi ada semacam pertarungan gagasan antara ide dan
gimmick tersebut gitu pada taraf gemoy. Di satu sisi mereka menganggap bahwa yang penting kita masuk dulu gimmicknya. Nanti kita akan lebih mudah untuk menyampaikan programnya. Yang penting diterima dulu popularitasnya gitu. Nah itu adalah mereka yang pro gitu. Sementara yang kontra dia menganggap bahwa kita harus ada politik yang lebih bermartabat gitu. Jadi literasi politik itu harus diharapkan, jangan sekedar gimmick tanpa ada substansi. Oke. Baru Stika, sebentar saya akan ke Pak Syaiful Huda terlebih dahulu. Pak Syaiful, karena udah ada janjian berikutnya, tapi ini pertanyaannya sepertinya harus dijawab sama kubunya Timnas Amin nih. Pak Syaiful, ini kan belakangan muncul lagi kan terkait dengan narasi perubahan yang memang digaungkan oleh pasangan Amin ini, terutama misalnya isunya yang sekarang lagi dilihat adalah tentang isunya IKN begitu ya, yang berlawanan sekali sama suksesornya Pak Jokowi bisa dikatakan lah, yakni kubunya Prabowo dan juga Gibran gitu. Walaupun di sisi lain kita lihat kan approval rating di kabinetnya Pak Jokowi terakhir kali based on survei masih 70%. Namun banyak juga yang kecewa dengan apa yang sudah terjadi belakangan ini, dengan dinamika politik yang terjadi di negeri ini. Kalau dilihat, apakah narasi-narasi perubahan yang benar-benar bertentangan dengan pemerintahan yang saat ini cukup berhasil dan akan diteruskan oleh Timnas Amin ini untuk menjadi modal utama bisa menaikkan survei? Karena sekarang kan tertinggal sekali nih angkanya ketimbang 3 capres dari survei apapun kalau dilihat. Silakan Pak Syaiful. Dari 3 pasangan calon presiden wakil presiden, satu-satunya pasangan yang trennya naik hanya Amin, Mbak. Itu bisa dilihat lagi dari semua survei. Nah, terkait dengan agenda perubahan, catatan kami sama, misalnya IKN. Kami menyetujui undang-undang IKN. Waktu itu, karena semangatnya satu, tidak akan menggunakan APBN. Tahu-taunya hari ini akan menggunakan APBN 500 triliun. Itu yang kami kaget juga. Yang kedua, konsesi lahan sampai 190 tahun. Itu 5 generasi tergadaikan itu. Ketika IKN ini dibangun gitu, terlalu mahal harganya kalau investasi mendapatkan konsesi lahan 190 tahun gitu. Nah, 2 hal ini yang tidak ada ketika undang-undang ini dibahas secara bersama-sama, dan 2 hal ini yang sejak dari awal sudah diwanti-wanti tidak akan dipakai, APBN nggak akan dipakai dan seterusnya. Nah, pada konteks ini kami memberikan opsi, kita akan lakukan jajak pendapat kepada publik ketika rezim pergantian rezim terjadi, pasangan Amin terpilih, kita akan melakukan jajak pendapat publik lagi menyangkut soal keberadaan dan keberlangsungan IKN. Oke, jadi kalau yang ini nggak pakai gimmick ya, memang narasi perubahan yang dibawa dari awal sama Timnas Amin untuk menjadi antitesa dari yang sekarang begitu? Enggak, karena memang sudah jauh dari kesepakatan dan sudah jauh dari konsepsi awal menyangkut soal pendirian IKN ini. 500 triliun yang sepenuhnya untuk IKN, yang semangatnya hari ini kita bangun pemerataan, kalau 200 triliunnya dipakai untuk membangun kota-kota yang sudah ada untuk dikembangkan, saya kira akan lebih produktif ketimbang semuanya dihabiskan di IKN. Nah, cara pandang ini termasuk di dalam visi misi kami. Jadi dari pembangunan yang hanya berfokus pada pertumbuhan, kami akan geser konteks perubahannya adalah pertumbuhan sekaligus pemerataan. Jadi memusatkan pembangunan pada satu titik, itu termasuk yang tidak menjadi bagian dari semangat perubahan kami. Karena semangat perubahan kami adalah pemerataan di sebanyak-banyaknya, menumbuhkan dan membangun kembali kota yang sudah ada, dikembangkan lebih kuat, dan lalu menjadi sentra ekonomi baru, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Nah, IKN dalam konteks kami, saya kira berbeda dari konsep apa yang kami bayangkan. Nah, karena itu, ketika pasangan kami menang, pasangan Amin menang, saya kira kita akan menggelar jajak pendapat baru menyangkut soal keberadaan IKN. Dan ini tidak gimmick. Ini betul-betul karena berbeda dari konsep gagasan perubahan yang kami ukur. Oke, jadi Pak Syaiful Huda selaku Dewan Pengarah Timnas Amin mengkonfirmasi bahwa
narasi-narasi perubahan yang memang digaungkan oleh kubunya Timnas Amin ini nggak pakai gimmick ya, tapi benar-benar ingin melakukan sesuatu yang dianggap benar oleh kubu dari Timnas Amin untuk kampanyenya gitu ya Pak. Tapi jaminannya apa Pak, ke depannya Timnas Amin ini nggak bakal pakai gimmick-gimmickan Pak? Ya kita lihat aja. Kami dengan tim sudah bersepakat sekali lagi, ini momentum kita untuk mendialogkan visi misi dan agenda perjuangan. Dan kita berharap komitmen ini ada di semua paslon. Dan kalau masih ada paslon yang mau memainkan gimmick dan agenda receh, saya kira kita serahkan pada publik dan rakyat untuk menilainya. Karena sekali lagi terlalu mahal demokrasi kita hanya direduksi menjadi gimmick dan receh. Terlebih-lebih sisa waktu 72 hari, sekali lagi ini momentum terbaik untuk kita mendialogkan berbagai visi misi dari 3 pasangan calon ini. Baik, 72 hari untuk membicarakan substansi yang lebih kontekstual begitu ya. Terima kasih Pak Syaiful Huda, silakan kami berikan kesempatan kalau ingin off terlebih dahulu Izin, ya? karena silakan Pak Syaiful, terima Izin, kasih Mbak banyak Anam. sudah bergabung bersama kami Mas ya Pak. Romi. Terima kasih. Iya, terima kasih. Oke, Mbak Rustika, saya mau ngomongin tadi Mbak Rustika sempat ngomongin soal sentimen debat ya. Bagaimana sentimen debat ini juga sebagai salah satu indikator masyarakat ini melihat bahwa something harus diperjuangkan nih tentang suara anak-anak muda sebagai pemilih utama, tapi juga di luar anak muda orang juga pasti kan menyoroti bahwa ada yang lebih konteks ketimbang soal gimmick gitu. Lebih jauh soal ini Mbak Rustika. Ya, jadi terkait sama adu gagasan, itu betul-betul dalam pekan ini itu mendapatkan engagement tertinggi. Jadi postingannya sebenarnya cuma 46.000, tapi engagementnya itu mencapai 529.000. Artinya dia mendapatkan respons dari banyak netizen dan ini adalah sesuatu yang sangat serius gitu. Oke, jadi kenapa adu gagasan tiba-tiba menjadi agenda kaum netizen gitu ya, dan terutama yang tadi 83% tadi gitu, karena belakangan ini tuh betul-betul selalu disampaikan bahwa ini kok yang banyak keluar gimmick gitu. Jadi isu terkait sama gimmick gemoy itu menjadi salah satu isu besar dalam satu pekan ini gitu. Sebenarnya tadi kalau kita bicara soal gemoy itu sendiri sebenarnya dia adalah satu ide yang dia tuh muncul di tanggal bulan Oktober lalu ketika Prabowo pertama kali dia joget-joget dan kemudian orang langsung merespon sebagai gemoy. Kemudian kata itu langsung masif. Nah, kemudian dia lebih besar lagi ketika di KPU. Waktu ada deklarasi, gemoy tiba-tiba menjadi sangat besar gitu. Nah, ternyata dalam berikutnya, ternyata gemoy menjadi sesuatu yang sangat luar biasa besar, engagementnya besar. Kenapa? Karena itu disampaikan atau diamplifikasi oleh tokoh-tokoh besar. Zulkifli Hasan, Ridwan Kamil, Deddy Mulyadi, Erick Thohir, semua bicara joget-joget gitu. Tentang kegemoyan. Bahkan ada lomba joget gemoy gitu kan. Nah itu yang membuat akhirnya, loh kok tereduksi ya gitu. Gemoy tidak lagi menjadi sesuatu yang substansial gitu. Padahal awalnya gitu ya, kalau saya baca katanya mereka itu bagian dari rebranding gitu. Jadi rebrandingnya Prabowo yang selama ini tuh selalu 2 kali masuk gitu, tegas gitu kan. Nah ternyata orang yang tegas dia pun bisa joget loh gitu. Setidaknya ada politik itu sesuatu yang riang gembira, dan itu betul-betul oleh kubu Prabowo Gibran itu dia serius gitu. Politik riang gembira, kalau ada fitnah jogetin aja gitu, diemin aja gitu. Tetapi di pihak lain mereka juga mengkritik gitu loh. Kok itu tidak memberikan pelajaran atau literasi kepada masyarakat. Seharusnya kalau ada sesuatu yang tidak pas, kubu paslon itu harus menjelaskan kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu gitu loh. Bahwa pilihannya adalah pilihan yang terbaik gitu. Saya mau ke Pak Wihadi sebentar. Pak Wihadi. Ya. Siap. Pak Wihadi, satu lawan banyak loh Pak Wihadi, yang lain nggak trust sama yang namanya gimmick, nggak joget-joget aja, tapi substansiin aja gitu. Kita pengen yang lebih real, kita pengen nggak sekedar cuma bercanda-bercanda, tapi apa yang disediakan di atas meja oleh para capres untuk masyarakat yang akan memberikan suaranya. Pak Wihadi, responnya silakan. Ya mungkin karena masalah gemoy ini membuat semuanya kalang kabut sehingga semuanya saling menyerang semuanya. Tapi intinya bahwa itu adalah suatu hal yang gimmick itu kan spontanitas saya katakan tadi. Tapi di sini kalau kita bicara mengenai masalah konteks program, keseriusan, Pak Prabowo itu kurang serius bagaimana? Bahwa selama ini beliau ini sudah melakukan
Pilpres itu sudah 2 kali, bahkan ini ketiga kali. Jadi artinya kalau bicara mengenai masalah adu gagasan, berdebat dan segala macam itu, saya kira bukan sesuatu hal yang merupakan suatu hal yang pertama bagi Pak Prabowo, tapi ini adalah merupakan sesuatu hal yang sudah sering dilakukan oleh Pak Prabowo. Nah, dalam hal ini saya kira keseriusan dan kemudian kesantaian yang dilakukan sekarang ini dengan seperti yang gembira, ini karena tidak lepas daripada bagaimana fitnah yang diberikan kepada Pak Prabowo, bagaimana serangan-serangan kepada Pak Prabowo. Nah, sesuatu hal yang ini akan membuat suatu, kalau kita semuanya kita melakukan bahwa kita tangkisan ataupun kita bantahan, ini yang terjadi adalah bagaimana 2019 itu akan terulang, bagaimana terjadi polarisasi dan segala macam. Tetapi kalau kita bicara bahwa masyarakat kita ini adalah, kita coba aja kita dengan santai, kemudian dengan gembira, kita santaiin aja, kita ini ada sesuatu hal yang kita melihat bahwa udahlah, jangan kita main fitnah-fitnahan lagi. Dari awal kita juga mengatakan janganlah kita bicara mengenai masalah sesuatu hal yang kita provokasi dan segala macam. Kita adu program. Dari awal justru calon presiden kita yang menawarkan, calon-calon tim-tim kita menawarkan, ayo kita adu program. Kita selalu mengatakan demikian. Tetapi kan yang ada adalah bagaimana melakukan fitnah, melakukan intimidasi dan segala macam, dan melakukan hal-hal yang mungkin membuat suatu emosi yang mungkin diciptakan untuk menjadi sesuatu hal yang bertabrakan. Jadi saya kira dari awal kita katakan bahwa kita ini awalnya yang namanya pemilu ini kan pesta demokrasi. Kita bicara mengenai masalah pesta demokrasi. Dari awal, dari kecil kita dikatakan bahwa pemilu adalah pesta demokrasi, ya kan? Lagunya pun juga ada pesta demokrasi pemilu itu. Nah, dari sini adalah bagaimana kita bicara pesta. Yang namanya pesta ini kan dengan riang gembira. Nah, boleh-boleh saja dong, sah-sah saja dong kalau kita menyambut dengan sesuatu hal yang kegembiraan kita. Ya, Pak Prabowo gembira karena dia berjoget di KPU, karena memang gembira mendapatkan nomor 2, sama dengan nomor partai. Ya, boleh-boleh saja itu terjadi. Dan ini kegembiraan itu diluapkan oleh Pak Prabowo secara spontanitas. Nah, ini adalah sesuatu hal yang tidak boleh kita katakan bahwa dalam berpolitik tidak boleh kita melakukan hal-hal seperti ini. Itu kan muncul begitu saja, dan masyarakat juga mengeneralisasi. Kemudian inilah muncul yang namanya istilah joget gemoy dan segala macam. Kita lihat bahwa pada saat pilkada awal Jokowi dengan Ahok pada saat itu, kita tahu bahwa bundaran HI pagi-pagi Car Free Day semuanya menari di situ untuk pada saat itu untuk kemenangan itu. Jadi istilah waktu itu bukan joget gemoy, tapi saya agak lupa itu istilahnya, mereka secara massal kemudian melakukan tarian, dan itu sesuatu hal yang merupakan suatu yaitu diciptakan untuk bagaimana memberikan suatu attention. Ini kan biasa dalam marketing, kita memberikan attention. Baru kita pada step bicara program, kita bicara program. Dan bagaimana Pak Prabowo programnya juga sudah jelas bahwa program saat ini justru kalau saya lihat hanya dari capres kami yang sudah merilis program-program kerja kami dengan program yang sudah kita sampaikan secara terbuka. Nah, ini kan sebenarnya sudah ada program kerja Pak kita Wihadi, dan apa yang gagasan kita. Ya, oke, Pak Wihadi, kalau memang Pak Prabowo segembira itu dan sangat terbuka dengan penyampaian program, pertanyaanku selanjutnya, kenapa Pak Prabowo menjadi capres yang paling jarang sekali hadir di ajang-ajang debat yang diadakan banyak institusi, Pak? Kenapa akhirnya yang hadir cuma dari capres dari 2 kubu lainnya? Pak Prabowo jarang sekali ada di situ. Jadi begini, Pak Prabowo ini kan statusnya masih Menteri Pertahanan. Artinya tugas-tugas negara itu masih ada. Jadi kalau kita melihat bahwa Pak Prabowo juga harus menyelesaikan tugas-tugas negara. Kita lihat pada saat pertama kali hari pertama kampanye, ini Pak Prabowo dengan Mas Gibran itu tetap mereka itu bekerja di kantor yang di Menteri Pertahanan dan di Wali Kota. Artinya mereka masih mengutamakan tugas negara. Jadi saya kira hal seperti ini tidak bisa kita katakan bahwa tidak mau hadir karena menghindar atau tidak ada sama sekali itu. Tetapi adalah bagaimana kita ini melihat konteks daripada yang namanya debat itu. Debat ini kan sering dilakukan dan boleh dikatakan kalau itu dilakukan bisa tiap hari juga dilakukan. Nah, kita tahu bahwa capres nomor 1 dan nomor 3 tentunya kan tidak lagi dibebani oleh tugas negara. Sedangkan Pak Prabowo ini kan masih dibebani oleh tugas negara yang harus dilakukan. Jadi saya kira
ini hanya permasalahan komunikasi, permasalahan yang dimana kita membutuhkan waktu time frame yang pas, yang kira-kira Pak Prabowo itu juga bisa melakukan ini. Karena selain dilakukan tidak hanya kita bicara debat, tetapi kepada konsisten, kepada kantong-kantong masyarakat, kepada sentuhan kepada masyarakat, itu harus dilakukan juga. Tidak bisa kita hanya berkutat kepada masalah debat, tetapi kunjungan ke masyarakat, kita kunjungi masyarakat, Pak Prabowo ke masyarakat, mendekat kepada masyarakat, itu kan harus dilakukan juga. Jadi inilah demikian hal yang tidak bisa kita ambil satu sisi saja bahwa dengan debat itu berarti sudah melakukan kampanye untuk seluruh Indonesia. Tidak bisa begitu juga, karena kita harus keliling Indonesia, kita harus melakukan sentuhan kepada masyarakat, kita harus kunjungi masyarakat kepada masyarakat semuanya, rakyat, keluhannya rakyat seperti apa. Kalau debat ini kan kita hanya bicara debat yang dikatakan bahwa selesai di situ gitu kan. Tapi kalau keluhan masyarakat yang grassroots seperti apa, kalau tidak didatangi kan kita tidak pernah dengar apa yang terjadi permasalahannya itu. Nah, itulah yang dilakukan oleh pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Sehingga waktunya terbagi sedemikian padatnya, sehingga ya mohon maaf kami memang tidak semua debat bisa dihadiri oleh Pak Prabowo. Tetapi beberapa debat yang kita lihat bahwa ini adalah debat-debat yang dilihat bahwa memang waktunya pas dan sangat penting, Pak Prabowo selalu hadir. Saya kira di CSIS juga datang, CNBC juga datang. Di Liputan 6 belum, Pak? Di Liputan 6 belum datang nih. Kenapa? Untuk undangan kita Indonesia, tinggal Pak Prabowo sama Mas Gibran yang belum datang nih ke kita nih. Nah, tinggal dilihat waktunya aja, nanti disesuaikan dengan waktunya dengan TPN. Mantap, oke. Ya kan? Siap. Untuk menjaga kenetralan ya Pak, karena kita menghadirkan semua pasangan capres. Kubunya Pak Ganjar, Pak Mahfud udah hadir. Kubu Amin sudah hadir, tinggal kubunya Pak Prabowo sama Mas Gibran yang belum hadir nih. Ya, kita paham. Tapi itu tadi alasan kita bahwa sekalian ini semuanya ya? kita bicara waktunya yang 75 hari gitu, Pak. Siap. Harus dimanfaatkan. Siap, Pak Wiyadi. Sedangkan tugas negara jalankan gitu loh. Oke. Jadi karena kesibukan ya, masih memegang tugas sebagai petugas pemerintah lah ya, masih harus menjalankan ini itu di tengah kesibukannya. Oke. Ya. Pak Wihadi. Nah, sekarang kita juga saya pengen ke Gus Romi. Gus Romi, kalau tadi kan kita udah bicara soal gimmick, tentang sentimen masyarakat yang nggak melulu soal gimmick kok. Kita juga ingin melihat hasil debat-debat yang sudah dilakukan beberapa instansi dan membuat kita semakin menajamkan pilihan ke satu pasangan calon. Tapi kalau saya boleh menanggapi statement-statement netizen yang banyak seliweran, mungkin nanti saya akan mengkonfirmasi juga ke Mbak Rustika, yang ngomong bahwa kubunya Ganjar Mahfud nih sekarang narasinya kebanyakan narasi baper gitu. Dikit-dikit sensitif, dikit-dikit bilangnya kawan jadi lawan, ngomong soal potensi kecurangan gitu. Apakah hal-hal seperti ini memang ingin dikedepankan untuk mengambil simpati para pemilik suara atau seperti apa, Gus Romi? Pertama tentu soal apa yang disebut sebagai baper itu juga istilah yang dimunculkan oleh lawan politik Ganjar Mahfud. Karena misalnya kemudian bahasa dalam talk show di media lain yang minggu lalu juga saya lakukan, disebutkanlah kan yang ada di dalam pemerintahan itu kan justru PDI Perjuangan dan P3, bukan kami, yaitu dari salah satu partai pengusung pasangan lain begitu ya. Ini bukan soal baperan, tetapi soal bagaimana memang pengkhianatan itu terjadi, dan itu sudah disampaikan secara terbuka oleh banyak tokoh-tokoh PDI Perjuangan. Karena kemudian yang berangkat atau diusung itu tidak sama dengan partai yang memberangkatkannya, dalam hal ini tentu Pak Jokowi. Ini yang kemudian direaksi secara spontan, dan ketika itu muncul itu sama sekali bukan bahagian dari desain, itu kan bahagian dari kekecewaan yang muncul, dan kemudian ditanggapi secara terbuka oleh Pak Jokowi di Harlah Golkar yang mengatakan politik itu bukan pertarungan perasaan tetapi pertarungan gagasan. Nah, justru kita tunggu gagasan itu. Kalau kemudian yang muncul itu adalah justru gimmick, ini kan berarti apa yang disampaikan tidak sama dengan apa yang terjadi. Itulah yang kemudian juga memancing pertanyaan selanjutnya, ini sebenarnya pertarungan gimmick atau pertarungan gagasan. Yang kedua, kalau soal tugas negara, pasangan nomor 3 Ganjar Mahfud, Pak Mahfud itu masih Menko Polhukam sampai hari ini juga. Sama,
Tetapi ketika kemudian ada adu gagasan, ketika ada debat terbuka yang itu sudah pasti konsentrasi massa, perhatian publik ada di situ, itu secara sunnah muakkad kalau kita berbicara, jadi di bawahnya wajib sedikit begitu ya, kita harus hadiri. Ganjar Mahfud harus hadiri, kalau tidak bisa ya diwakilkan kepada juru bicara yang paling senior. Kebetulan saya juga menjadi juru bicara dan sekaligus Dewan Pakar di tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, atau kemudian kepada yang lain. Kenapa? Karena disitulah rakyat yang sudah berkumpul dan memenuhkan perhatian konsentrasinya, itu ingin tahu dan ingin mendapat jawaban. Dari merekalah kemudian nanti akan tersalurkan. Nah, saya khawatir bahwa kenaikan atau penurunan rating dari pasangan-pasangan yang ada itu tersalah indikasikan bahwa kemudian seolah-olah gimmick yang menaikkan, padahal sebenarnya bukan gimmick yang menaikkan, tetapi seperti yang tadi disampaikan juga oleh Hanum bahwa approval rating Pak Jokowi masih 70%, dan di beberapa survei dikatakan ada pengikut setia Pak Jokowi di antara pemilih kita antara 10 sampai dengan 15%. Justru angka pemilih Pak Jokowi inilah yang sebenarnya kemudian bisa diartikan membuat sebuah pasangan itu naik atau turun. Jadi bukan karena gimmicknya, ini yang kemudian saya khawatir ini disalah bacakan oleh siapapun yang bertarung hari ini. Karena itu, karena memang pada dasarnya pemimpin ini membawakan gagasan dan membangun impian kepada masyarakat yang akan dia kelak pimpin, maka mari kita sama-sama konsisten untuk selama waktu yang sangat sedikit tadi, kita mempertarungkan gagasan, dan memang itu yang nanti akan menjadi visi dan misi. Ingat bahwa visi dan misi presiden inilah yang nanti akan menjadi RPJM yang akan menuntun bangsa ini setidak-tidaknya 5 tahun selama masa kepemimpinannya. Kalau dia terpilih lagi berarti 10 tahun. Karena itu kita tidak boleh main-main dan mereduksi hanya dengan sekedar gimmick, dan itu bisa dibaca apakah gimmick ini ketidaksengajaan yang muncul spontan, atau ini merupakan bagian dari strategi dari satu indikasi saja, siapa yang memunculkan. Ketika kita telusuri yang memunculkan itu adalah akun-akun yang memang secara indikatif itu merupakan bagian dari tim, ya berarti memang ini bagian dari strategi, dan itu sah-sah saja. Apalagi tadi disebut oleh Mbak Rustika bahwa memang yang memunculkan tokoh-tokoh nasional yang merupakan bahagian inti dari pemenangan Prabowo Gibran, ya berarti memang ini bahagian dari strategi. Apakah itu boleh? Boleh-boleh saja. Apakah itu sah-sah saja? Hanya kita kemudian mempertanyakan komitmen dari pasangan ini terkait dengan adu gagasan itu sendiri, terkait dengan adu rekam jejak itu sendiri. Karena kita juga tahu misalnya Mas Gibran beberapa kali menghindari forum-forum debat atau gagasan, bahkan saya kira cukup viral di media ya, nanti kalau bicara visi dan misi tanya saja kepada juru bicara. Lah ini yang mau maju itu sebenarnya Mas Gibran atau jubirnya begitu. Ketika beliau bersanding dengan Pak Emil Dardak dan istrinya ya. Ini kan hal-hal yang menurut saya ke depan harus kita luruskan, bahwa yang akan bertarung itu ya presiden dan wakil presiden, calon presiden dan calon wakil presidennya, bukan juru bicaranya, bukan saya atau Pak Wihadi, tetapi capres dan cawapresnya. Dan itu yang sebisa mungkin oleh pasangan Ganjar Mahfud selalu dipenuhi ketika ada undangan tentang adu gagasan, tentang adu visi dan misi begitu. Baik, Gus Romi, ini saya mau ke Pak Wihadi untuk meluruskan. Pak Wihadi, mohon tanggapannya, Pak. Ya, saya kira kalau bicara mengenai ada gagasan itu sebenarnya kita siap-siap saja. Saya kira permasalahan ini yang memang sekarang sering sekali bahwa yang namanya adu gagasan dengan masalah debat yang tidak dihadiri segala macam. Tapi saya kira kita melihat bahwa kehadiran Pak Prabowo dalam setiap kali debat, kita melihat bahwa dengan setiap kali acara-acara yang merupakan suatu acara gagasan itu selalu hadir. Dan memang kalau kita melihat kemarin mungkin antara di Muhammadiyah, kita melihat bahwa Pak Prabowo juga datang di Muhammadiyah kemarin di Surabaya. Dan saya kira itu suatu hal yang tidak bisa kita berkata bahwa ini adalah menghindar. Kita tidak pernah menghindar hal seperti itu. Tapi memang karena schedulingnya ini yang memang harus kita nanti kita akan lebih tajamkan lagi. Cuman permasalahannya di sini kita. Selama ini kan baru kali ini mengenai masalah event-event besar, debat-debat ini
KPU juga mengatakan membolehkan di luar KPU yang akan dilakukan nantinya di bulan tanggal 12 ini. Dan saya kira ini adalah sesuatu hal yang kita lihat saja nanti tanggal 12 Desember yang memang secara resmi KPU melakukan. Apakah kita melakukan debatnya seperti apa? Dan ini adalah sesuatu hal yang masyarakat luar semuanya bisa tahu bagaimana daripada adu gagasan yang sebenarnya. Tapi kalau kita bicara mengenai masalah yang terjadi sekarang ini kan parsial. Artinya parsial kan untuk komunitas masing-masing. Jadi kalau kita ini kan bicara seperti ini dengan adu gagasan yang dilakukan oleh masing-masing universitas, kemudian di sini ada, di sini ada, di sana. Kalau ini kita lakukan semuanya, saya kira waktunya kita untuk bagaimana 75 hari, bagaimana kita harus ke masyarakat ini juga akan berkurang. Baik. Nah inilah sebenarnya kenapa kita menginginkan adanya sesuatu hal yang memang waktu yang diberikan dalam masalah adu gagasan itu ada waktunya pada saat nanti di KPU. Oke, jadi kita memang lihat debat yang di KPU. Jadi memang permasalahannya adalah waktu kalau untuk kubunya Prabowo Gibran ini, begitu ya Pak Wihadi ya. Jadi pengen yang benar-benar yang besarnya bersiap untuk yang utamanya ketimbang yang belum resmi begitu ya, yang sekarang lagi banyak undangannya begitu ya Pak Wihadi ya. Saya kira bukan permasalahan bahwa kita tidak mau tetapi permasalahannya Pak Prabowo sendiri kan hadir di UGM juga hadir, kemudian di Mata Natsua juga hadir, kemudian kalau kita lihat tadi saya katakan CSIS juga datang, CNBC juga datang. Jadi konteksnya adalah konteks di mana adalah bahwa ini adalah konteks yang kita lihat bahwa gagasan ini adalah gagasan yang memang diperlukan untuk disampaikan. Oke, baik. Tetapi kan kalau kita ngikutin semua universitas itu akan mengundang ini, gitu kan? Nah kalau semua universitas mengundang ini, yang ada itu adalah dari universitas satu ke universitas yang lain. Betul. Dari mana kita mau ke masyarakat lagi? Nah, kalau kita bicara seperti itu, dua-duanya seperti ini. Nah, kalau hanya Pak Mahfud memang sudah beberapa kali datang, ya memang mungkin waktunya pas dengan Pak Ganjar, atau kemudian memang karena hanya Pak Mahfudnya sendiri. Kalau kita kan ini berdua, gitu kan, dua-duanya masih mempunyai tugas negara. Gitu. Oke Pak Wihadi, kalau kita di media ngelihatnya pengen semuanya dapat juga karena udah muncul di satu media, di media lain harusnya bisa muncul juga sebetulnya gitu sih Pak Wihadi. Kalau saya curhat ya Pak Wihadi ya. Oke, Pak Wihadi terima kasih. Ikut dari universitas semua juga. Gitu ya, iya makanya. Ayolah tinggal keliputan namanya nih Pak Prabowo sama Mas Gibran ya. Oke Pak Wihadi terima kasih. Saya mau ke Mas Arya terlebih dahulu. Mas Arya, ini dari tadi obrolan kita berwarna sekali. Kalau kita melihat dibandingkan dengan pilpres sebelumnya, tahun ini mungkin menjadi begitu spesial ya, spesial dalam tanda kutip karena akses terhadap sosial media sebegitu mudahnya. Kalau kita melihat contoh di pemilu Filipina beberapa waktu lalu, sosial media bisa memenangkan capres yang rekam jejaknya udah jelas-jelas enggak banget gitu ya kalau kata netizen gitu ya, bisa keluar menjadi pemimpin negara dengan pergimikan di sosial media. Akankah fenomena seperti ini juga bisa terjadi di Indonesia? Mas Arya, kalau dari pandangannya Mas Arya gimana? Baik, sekarang saya ngelihat ada perubahan tren dari sisi pemilih gitu ya, atau dari sisi bagaimana pilpres itu dilakukan. Perubahan tren pertama yang saya lihat itu adalah debat-debat atau dialog-dialog publik itu meningkat dibandingkan pemilu sebelumnya. Kalau pemilu sebelumnya kan tidak banyak lembaga-lembaga publik, ormas-ormas atau universitas atau media yang secara punya inisiatif untuk mengundang para capres dan cawapres. Tetapi dalam pemilu sekarang ini mulai terjadi perubahan di mana ketertarikan publik untuk mengikuti atau mendengarkan pikiran dan visi misi kandidat itu menjadi tinggi, dan itu ditampak dari tingginya antusias lembaga-lembaga untuk mengundang para capres. Jadi itu saya kira tren yang baik juga saat ini. Dan ke depan harusnya menurut saya dan hari ini juga harusnya debat itu adalah salah satu medium yang utama untuk mengetahui pikiran dan pandangan-pandangan para capres ya. Baik. Karena kan kita sudah melewati 5 pemilu ya, dan ini pemilu ke-6 pasca reformasi. Dan untuk itu saya kira menggali pikiran para kandidat itu menjadi penting bagi saya gitu.
Oke. Yang kedua soal sosial media, memang saya kira kasus Filipina itu sering menjadi rujukan ya. Tapi banyak yang lupa juga bahwa sebenarnya di Filipina Bongbong itu memulai vlognya secara serius di 2 tahun sebelumnya. Jadi dia setiap minggu itu bikin vlog soal mendiskusikan banyak isu, dari isu sosial, politik, kesehatan, pendidikan ya, secara terus-menerus dalam setiap minggu, dan sampai dia dilantik pada Januari atau April 2022 dia sudah memproduksi lebih dari 250 vlog gitu. Dan itu juga gimmicknya mungkin muncul belakangan gitu. Tapi di awal dia secara serius menggarap pemilih muda yang jumlahnya di Filipina mencapai 60% gitu. Jadi memang debat dan sosial media memang akan jadi instrumen penting dalam politik kita juga ke depan gitu. Oke, terima kasih Mas Arya. Untuk pertanyaan terakhir menutup diskusi kita di hari ini, Mbak Rustika, yang tadi dikatakan sama Mas Arya adalah tentang visi misi yang mulai disorot, apalagi sebentar lagi kita akan menjelang debat pertama para capres ya, dan juga tentang apa yang ada di sosial media. Dari Mbak Rustika? Ya, betul sekali. Sebenarnya yang diharapkan oleh netizen itu adalah karena ada Gibran yang dianggap sebagai representasi anak muda. Jadi kalau kita bedah, itu anak muda itu pingin gitu, supaya bisa melihat karakter Gibran ketika debat. Mereka sangat mengharapkan sekali supaya kita atau Gibran bisa memberikan satu pandangan bahwa dia adalah representasi anak muda. Kita merasa terwakilkan kita gitu ya. merasa terwakilkan gitu, karena dalam pertemuan dengan anak muda waktu itu ada seseorang yang bertanya dan mendapat engagement tertinggi adalah ketika Gibran mengatakan ya nanti bisa baca bukunya gitu. Nah itu netizen kecewa gitu. Mereka mengharapkan Gibran bisa lebih dari itu gitu, karena dia merepresentasikan, dalam tanda petik ya, di branding merepresentasikan anak muda tersebut gitu. Jadi sebenarnya dalam Pilpres ini publik itu sudah tahu semua. Semua paslon ini sudah tahu gitu, tapi mereka semua ternyata menunggu Gibran gitu. Jadi menunggu kiprah Gibran bahwa dia akan memberikan kejutan pada saat debat nanti, bahwa dia memiliki satu kecerdasan yang mungkin tidak akan disangka oleh orang lain. Karena selama ini tuh kalau dalam riset kita, Gibran memang salah satu figur di bawah 40 tahun yang kepala daerah yang paling mendapat engagement, paling disukai oleh netizen gitu, karena gaya berpolitiknya gitu. Nah, ketika sekarang dia masuk ke level nasional, netizen udah mulai menunggu gitu, seperti apa gebrakan Gibran berikutnya. Oke. Dan itu juga mungkin akan mematahkan bagaimana masyarakat ini ataupun netizen-netizen yang menyuarakan bisa maju ke situ karena papa gitu ya. Betul sekali. Mungkin juga memang ini sudah sistem meritokrasi, orang yang tepat ada di tempat yang tepat, mungkin seperti Betul itu. Nanti kita akan tunggu seperti apa di kita debat tunggu nanti kejutannya ya. kan. Kita gitu. tunggu kejutannya nanti. Baik, kalau begitu Pak Wihadi Wianto, Gus Romi, Mbak Rustika, Mas Arya, dan tadi juga ada Pak Syaiful Huda. Terima kasih banyak sudah bergabung hari ini di Liputan 6 Talks. Harapannya nggak cuma adu gimmick aja ya di masa kampanye sisa 72 hari ini. Semoga kita bisa melihat banyak gagasan-gagasan yang substantif yang benar-benar bisa menggoda para pemberi suara untuk bisa memberikan suaranya nanti di pemilu yang akan datang. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, Bapak-bapak. Terima kasih, sehat-sehat selalu ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rustika, terima kasih banyak Mbak Rustika. Sama-sama, Jangan Mbak. bosan-bosan, next kita akan ngobrol lebih banyak lagi yang lebih seru dengan topik-topik yang lebih menarik lagi ya. Betul. Untuk pemilu yang lebih demokratis di Indonesia. Untuk pemilu yang lebih demokratis, nggak sekedar cuman joget-joget doang. Itu dia. Baik, kalau begitu saya Aziza Hanum, sampai berjumpa lagi di Liputan 6 Talks berikutnya. Sampai jumpa.